Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jevania Iswem Kapitan. Saya merupakan mahasiswi semester 6 Peminatan Epidemiologi dan Biostatistika Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai penyakit DBD dan penyakit malaria. Nah, apa itu demam berdarah dengue? Demam berdarah dengue merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, gejala dan tanda-tanda dari demam berdarah dengue itu sendiri, yang pertama, demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Setelah itu sakit kepala, yang berikutnya sakit pada sendi, sakit pada otot dan sakit pada tulang. Yang berikutnya itu sakit pada bagian belakang mata. Setelah itu tidak ada nafsu makan, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, muncul ruam dan kemerahan, kerusakan pada pembuluh darah dan kelenjar getah bening, dan yang berikutnya itu pendarahan pada hidung, gusi atau di bawah kulit. Nah, yang berikutnya itu penularan DBD. Penularan DBD dapat terjadi melalui nyamuk Aedes aegypti maupun Aedes albopictus yang mengandung virus dengue. Nah, penularan DBD tidak dapat terjadi antara manusia dengan manusia, kecuali pada saat persalinan di mana seorang ibu yang tengah hamil terinfeksi virus DBD, maka virus tersebut bisa saja dapat ditularkan ke bayi tersebut. Nah, nyamuk dapat mengandung virus dengue jika sebelumnya nyamuk tersebut menggigit manusia yang sedang mengalami viremia. Nah, viremia di sini merupakan kondisi akibat adanya kadar virus tinggi dalam tubuh. Nah, yang berikutnya itu setelah nyamuk membawa virus yang digigit pada manusia itu, virusnya akan masuk dan mengalir dalam darah manusia. Nah, untuk mulai menginfeksi sel-sel tubuh yang sehat, jika antibodi dari orang tersebut tidak kuat, maka akan menyebabkan timbulnya gejala-gejala tersebut. Nah, masa inkubasi dari demam berdarah dengue itu sendiri bervariasi antara 3 sampai 15 hari. Pada umumnya adalah 4 hari. Nah, masa inkubasi terjadi setelah seseorang mendapat gigitan nyamuk yang membawa virus dengue tersebut hingga muncul tanda dan gejala yang menunjukkan bahwa seseorang mengidap demam berdarah dengue. Yang berikutnya itu pengendalian DBD. Nah, di sini ada tiga jenis pengendalian DBD. Yang pertama, pengendalian secara kimiawi, yang berikutnya itu secara biologi dan secara manajemen lingkungan. Nah, secara kimiawi itu misalnya dengan menggunakan insektisida. Sasaran insektisida berupa stadium dewasa maupun stadium pradewasa. Nah, kalau secara biologi itu dilakukan dengan menggunakan agen biologi seperti predator atau pemangsa, parasit, dan bakteri. Jenis predator yang digunakan yaitu ikan pembawa larva seperti ikan gupi, cupang, tampalo, dan ikan gubus. Nah, kalau secara manajemen lingkungan yaitu upaya pengelolaan lingkungan sehingga tidak kondusif sebagai habitat perkembangbiakan nyamuk seperti 3M seperti menguras, menutup, dan mengubur, serta diikuti dengan memelihara ikan predator dan menabur larvasida. Di samping melakukan penghambatan dalam pertumbuhan vektor seperti menjaga kebersihan lingkungan rumah serta mengurangi tempat yang gelap dan lembab di lingkungan tempat tinggal. Berikutnya kita akan masuk dalam pencegahan DBD. Cara-cara agar bisa terhindar dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yaitu yang pertama, melestarikan rumah atau lingkungan di sekitar, misalnya dengan cara penyemprotan pembasmi nyamuk atau bisa juga dengan fogging. Yang berikutnya itu membersihkan bak mandi dan menaburkan serbuk abate agar jentik-jentik nyamuk mati. Yang berikutnya itu menutup, membalik atau jika perlu menyingkirkan media-media kecil penampung air lainnya yang ada di rumah yang dapat mengundang nyamuk untuk menjadikan itu sebagai tempat perindukannya. Yang berikutnya itu memasang kawat anti nyamuk di seluruh ventilasi rumah. Setelah itu memasang kelambu di ranjang tidur. Setelah itu memakai lotion anti nyamuk. Setelah itu mengenakan pakaian yang cukup dapat melindungi dari gigitan nyamuk. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk pada topik yang berikut, yaitu penyakit malaria. Nah, apa itu penyakit malaria? Jadi, malaria merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh
parasit protozoa dari genus Plasmodium yang dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk betina jenis Anopheles. Nah, ada 5 jenis Plasmodium yang dapat menginfeksi manusia. Yang pertama itu Plasmodium falciparum, yang kedua Plasmodium vivax, yang ketiga Plasmodium oval, yang keempat Plasmodium malariae, dan yang kelima Plasmodium knowlesi. Nah, Plasmodium yang paling banyak menginfeksi manusia yang ditemukan di Indonesia yaitu Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax. Nah, yang berikutnya itu tanda dan gejala. Nah, dalam tanda dan gejala dari malaria ini sendiri ada terbagi atas 3 stadium. Yang pertama itu stadium frigoris atau menggigil, yang berikutnya itu stadium acme atau puncak demam, dan yang ketiga stadium sudoris, berkeringat banyak dan suhu turun. Nah, stadium frigoris ini dimulai dengan menggigil dan perasaan sangat dingin. Nadi penderita sangat cepat tetapi lemah. Bibir dan jari-jari pucat kebiruan atau sianotik. Kulitnya kering dan pucat. Penderita mungkin dan pada penderita anak sering terjadi kejang. Stadium ini berlangsung selama 15-1 jam. Yang berikutnya itu stadium acme atau puncak demam. Nah, setelah menggigil, pada stadium ini penderita akan mengalami demam. Muka penderita menjadi merah, kulitnya kering dan dirasakan sangat panas seperti terbakar. Sakit kepala bertambah keras dan sering disertai rasa mual atau muntah-muntah. Nadi penderita menjadi kuat kembali. Biasanya penderita merasa sangat haus dan suhu badan bisa meningkat sampai 41 derajat Celcius. Stadium ini berlangsung selama 2-4 jam. Yang berikutnya itu stadium sudoris, berkeringat banyak atau suhu turun. Pada stadium ini, penderita berkeringat banyak sekali sampai membasahi tempat tidur. Namun suhu badan pada fase ini turun dengan cepat, kadang-kadang sampai di bawah normal. Nah, biasanya penderita tertidur nyenyak dan pada saat terjaga, ia merasa lemah, tetapi tanpa gejala lain. Stadium ini berlangsung selama 2-4 jam. Yang berikutnya itu, kita akan masuk dalam penularan malaria. Jadi penularan malaria dapat terjadi melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi parasit. Nah, penularannya ini melalui gigitan nyamuk Anopheles. Penularan DBD tidak dapat terjadi antara manusia dengan manusia, kecuali pada saat seorang ibu hamil menularkan kepada janinnya. Yang berikutnya itu nyamuk dapat terinfeksi parasit jika sebelumnya nyamuk itu menggigit manusia yang sedang menderita malaria. Setelah nyamuk yang terinfeksi menggigit manusia, parasit akan masuk ke aliran darah dan bergerak ke arah hati. Infeksi awal terjadi dan berkembang di organ hati. Setelah itu, parasit akan kembali masuk ke aliran darah dan menyerang sel darah merah sebagai tempat perkembangbiakan. Jika antibodi tidak kuat, maka akan menimbulkan gejala-gejala tersebut. Nah, masa inkubasi dari Plasmodium yang didapat di Indonesia ini, maksudnya Plasmodium falciparum itu masa inkubasinya itu 9-14 hari. Sedangkan kalau masa inkubasi pada malaria vivax itu 12-18 hari. Nah, pencegahan malaria yang pertama itu dengan menghindari gigitan nyamuk. Dengan menghindari gigitan nyamuk itu kita bisa memakai baju lengan panjang dan celana panjang saat keluar rumah, memasang kawat kasa di jendela, juga pada ventilasi rumah, serta menggunakan kelambu saat tidur. Memakai lotion anti nyamuk saat hendak tidur, terutama pada malam hari, agar bisa mencegah gigitan nyamuk malaria. Yang berikutnya itu dengan membunuh jentik dan nyamuk malaria dewasa. Itu dengan penyemprotan insektisida pada rumah di daerah endemis malaria. Sebaiknya dilakukan 2 kali dalam setahun dengan interval waktu 6 bulan. Yang berikutnya itu larva seeding, merupakan kegiatan penyemprotan pada rawa-rawa yang berpotensi sebagai tempat pendudukan nyamuk malaria. Yang berikutnya itu biological control, itu merupakan kegiatan penebaran ikan kepada ikan kepala timah dan ikan gupi
karena ikan-ikan tersebut berfungsi sebagai pemangsa jentik nyamuk malaria. Yang berikutnya itu mengurangi tempat perindukan nyamuk malaria. Tempat perindukan vektor dari nyamuk ini bermacam-macam, tergantung spesiesnya. Ada nyamuk malaria yang hidup di kawasan pantai, ada yang hidup di rawa-rawa, ada yang hidup di empang, ada yang hidup di sawah, tambak ikan, bahkan ada yang hidup di air bersih pada pegunungan. Akan tetapi pada daerah yang endemis malaria, masyarakatnya harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang berikutnya itu dengan pemberian obat pencegahan malaria. Pemberian obat pencegahan profilaksis malaria bertujuan agar tidak terjadinya infeksi dan timbulnya gejala-gejala malaria. Hal ini sebaiknya dilakukan pada orang-orang yang melaksanakan perjalanan ke daerah-daerah endemis malaria. Nah, teman-teman, sekian informasi kesehatan yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.